Good people, pemerintah sudah umumkan bahwa varian Omikron sudah masuk ke Indonesia. Saat ini kasusnya masih terbatas dan dilakukan upaya pembatasan agar tidak menyebar. Lalu seberapa berbahaya Omikron ini dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penularannya? Untuk membahasnya bersama saya sudah ada Pak Alex Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Saya sapa dulu, selamat siang Pak Alex. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat, Pak Alex. Ini mumpung ada Pak Alex jangan bosan ya ditanyain terus soal Omikron. Karena pada kenyataannya masih banyak yang Pak Alex ya bingung. Karena ada yang bilang Omikron ini lebih berbahaya dibanding varian Delta. Tapi ada yang bilang nggak usah lebay lah, Omikron ini nggak seberbahaya itu kok. Yang bener tuh sebetulnya kayak apa sih Pak Alex? Ya, jadi Omikron itu sebenarnya adalah virus COVID juga, hanya dengan varian yang berbeda. Jadi virus ini kan mudah bermutasi dan mudah berevolusi. Sehingga virus ini dari waktu ke waktu dia sering berubah karakternya. Jadi kalau kita pernah dengar COVID di tahun 2020, itu virusnya belum tentu sama dengan yang sekarang. Nah, kita pernah mengalami varian Alpha, varian Beta, dan kemudian di bulan 7 kemarin itu didominasi varian Delta. Nah, akhir November kita dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia bahwa timbul dan muncul di Afrika Selatan dan menyebar ke Eropa yang disebut dengan varian Omikron. Varian Omikron ini sampai sekarang memang tidak seberbahaya varian Delta. Tapi bedanya dia penularannya sangat cepat. Dan kemudian di samping penularan sangat cepat, dia juga mudah menginfeksi. Dan sampai sekarang memang kasus kematiannya masih sedikit dan kemudian kondisi yang sakit juga masih ringan. Tetapi dulu juga waktu Delta masuk ke Indonesia mula-mula juga seperti demikian. Termasuk juga waktu masuk ke India setelah beberapa bulan, setelah beberapa minggu terjadilah gambaran klinis yang makin berat. Oleh karena itu sekarang tugas pemerintah sekarang adalah mengajak seluruh masyarakat, apapun variannya, apapun jenisnya, kita tetap harus waspada. Jadi tidak boleh karena Omikron ini dilihat keadaannya lebih ringan, kita tidak boleh abai. Kita harus tetap waspada. Karena Delta pun juga waktu mula-mula masuk ke Indonesia juga gambarannya juga sepertinya ringan. Tetapi lama-kelamaan kalau kita tidak waspada, nanti ini akan menyebar di masyarakat dan ini akan menyerang mereka, terutama kelompok yang rentan lansia, ya Pak ya? Kelompok yang pertahanan tubuhnya lebih rendah, dan mereka yang punya kerentanan terhadap virus tersebut. Okay. Jadi oleh karena itu pemerintah mengajak bahwa tetap kita menegakkan protokol kesehatan dan kemudian ya, Pak, karena sekarang ini musim libur, kita menunda libur kita, libur di kota saja atau di rumah saja, dan kemudian membatasi mobilitas. Kalau tidak perlu, jangan sampai keluar atau pergi keluar kota, kabupaten, antar provinsi, dalam rangka mencegah supaya penularan. Oke, Pak Alex, ini yang ingin saya tanyakan adalah kalau tadi Pak Alex bilang memang Omikron itu tidak seberbahaya atau sefatal varian yang sebelumnya misalnya. Tapi buat kita nih yang sudah divaksin, apakah jadinya kita jadi lebih leluasa atau kita tetap harus waspada atau mungkin udah divaksin nih, udah komplit lagi, kayaknya udah ada jaminan terlindungi. Gimana Pak Alex? Ya, jadi ini yang mengkhawatirkan kita. Inggris, Jerman, Prancis, negara-negara Skandinavia itu vaksinasinya sudah di atas 80%, bahkan di atas 90%. Mereka sudah lengkap menggunakan Pfizer dan AstraZeneca. Tapi apa yang terjadi? Sejak 2 bulan terakhir terjadi lonjakan kasus di Jerman, termasuk Prancis. Bahkan mereka sudah lonjakan kasus yang keempat. Dan kemudian belakangan di bulan November akhir dan di awal Desember terjadi lonjakan kasus dengan varian Omikron di Inggris. Dan ini membuktikan bahwa mereka yang vaksinasi tetap saja bisa dilanda oleh varian baru, bisa terinfeksi. Hanya memang yang membedakan bagi mereka yang sudah divaksinasi, angka mortalitasnya tidak begitu tinggi, artinya penyakitnya tidak begitu berat. Tapi tetap aja terinfeksi, tetap aja membuat rumah sakit penuh. Tapi tidak membuat angka kematian yang tinggi sebagaimana waktu Delta di bulan 7, di mana juga kita vaksinasi belum lengkap.
Jadi artinya kepada seluruh warga yang sudah divaksinasi, kendati pun kita sudah lengkap vaksinasi, bukan jaminan kita bebas infeksi, bukan jaminan kita bebas dari kemasukan virus-virus ke dalam tubuh kita. Vaksinasi itu hanya untuk meningkatkan imunitas supaya kita tidak jatuh ke sakit yang sangat berat. Iya, berarti Pak yang sudah vaksin lengkap aja mesti tetap waspada, apalagi yang belum vaksin sama sekali ya Pak ya, harus vaksinasi berarti. Oke Pak Alex, kalau gitu berarti kita tetap butuh booster nggak Pak? Ini kan variannya terus-terusan bermutasi, berarti akan terus booster lagi, vaksinasi lagi. Ini kira-kira kemudian kalau dilengkapi lagi dengan langkah pemerintah selanjutnya apa Pak? Ya, jadi kalau kita lihat memang vaksinasi salah satu kunci untuk mencegah supaya tidak terjadi perburukan. Jadi imunitas kita lebih baik. Dan seperti kita ketahui, kita mulai vaksinasi itu di awal tahun 2021, dimulai dengan nakes. Dan kemudian masuk ke dalam orang lansia, ya, senior citizen. Kemudian kita masuk ke sektor publik. Dan untuk nakes itu karena kerjanya di daerah infeksi di rumah sakit, mereka sudah dapat booster sekitar bulan 7 yang lalu, bulan 8 yang lalu. Nah untuk ini pemerintah sudah memikirkan dan mempersiapkan untuk booster di tahun 2022. Tapi dengan catatan tentu harus menyelesaikan dulu vaksinasi kita, target kita untuk dosis pertama. Paling tidak di atas 70%, kemudian dosis kedua ini sudah harus di atas 50%. Dan inilah tugas kita sampai akhir Desember. Oleh karena itu, untuk mensosialisasikan vaksinasi ini menjadi tugas kita bersama. Tidak hanya tugas pemerintah, tidak hanya tugas Satgas ataupun TNI Polri. Kalau ada orang tua kita belum divaksin, kita daftarkan, kita antar. Kalau ada anak-anak kita belum vaksin, kita antar dan daftarkan. Dan kita harus mengejar target untuk populasi dewasa supaya paling tidak sudah mencapai 70%. Sehingga anak-anak kita juga bisa divaksinasi. Karena nggak ada gunanya kalau dewasanya tidak divaksinasi, kemudian anak-anaknya sukses divaksinasi. Jadi oleh karena itu kelompok dewasa, kelompok lansia harus kita kejar. Lansia paling tidak di atas 60% sudah vaksin. Dengan demikian kita bisa meningkatkan herd immunity di Indonesia dan meningkatkan proteksi di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Alex atas informasi dan kesediaannya sudah hadir bersama kami di Selamat Siang Indonesia. Pak Alex tetap semangat ya Pak Alex ya, dan tetap sehat. Terima kasih banyak Pak Alex. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang.